Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidup kami percaya Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menuntun dan menolong kami Tuhan. Banyak hal dalam hidup kami yang kami tidak mengerti, tetapi Engkau pasti membuat kami tahu kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan meraih banyak hal yang luar biasa, karena kami tidak pernah salah memilih Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk semakin merendahkan hati kami, agar kami memperoleh kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia dan kami selalu taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lindungi keluarga besar kami yang ada di rumah, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada ibadah hari ini Tuhan. Harta benda yang Engkau beri untuk kami kelola, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan kami akan siap dengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Terima kasih. Ibadah kedua. Bagaimana Bapak Ibu 2022 sehat? Luar biasa. Buat Tuhan semuanya pasti harus luar biasa. Amin. Amin. Karena kalau nggak karena Tuhan kita nggak mungkin ada sampai hari ini, betul? Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita nggak mungkin ada. Dan itu juga berlaku buat saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin jadi artis. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, tidak mungkin saya sukses. Karena kalau mengandalkan diri Mongol, apa yang mau diandalin? Muka ganteng juga kagak, hidung juga pesek, kulitnya juga enggak putih. Ya kan pesek tapi kan bisa jadi bintang iklan, asal putih. Lah ini kan hitam pesek, hidup lagi. Ya kan kayak ikan sapu-sapu di kolam, ya kan di danau gitu. Tetapi karena Tuhan yang membuat saya menjadi sukses, pasti jadi sukses. Amin. Orang tanya, Kak Mongol kenapa ya Kak Mongol kok hidupnya enak banget, kayak gak ada beban gitu. Lah emang hidup ini kan dinikmati ya. Hidup ini mau dipikirin, buat apa kita mikirin hidup? Kita mikirin hidup teman-teman semua, gak akan maju hidup kita. Iya kan? Karena kalau kita ribet mikir, gak akan pernah jadi apa-apa hidup kita. Coba Mongol kalau mikir waktu itu, wah gue jelek gak mungkin jadi artis. Yang gak jadi coy. Coba Mongol mikir, aduh kenapa jadi bencong ya main filmnya, jadi Sailor Moon kan gak enak. Kalau Mongol mikir begitu ya gak jadi pemain film. Tapi Anda nonton kan komik 8. Jadi Sailor Moon, Black Widow, Wonder Woman, besok jadi Catwoman. Semua menjadi indah, kenapa? Karena saya gak pernah ribet dan saya berharap teman-teman semua yang hadir hari ini juga sama. Jangan ribet dalam hal apapun. Hidup ini udah diproses Tuhan kita hidup. Melewati cemooh orang, yaitu apalagi kan kalau ini saya selalu bilang sama teman-teman Mongol, pokoknya kalau lu keluar dari rumah, pas mau jalan ke depan ada ibu-ibu 3, mendingan lu balik. Mendingan lu balik. Karena 3 orang ibu-ibu itu adalah bagian dari kelompok-kelompok bocor mulut. Amsal 20 ayat 19. Dari lu lewat belum balik, aduh Tuhan. Jadi akhirnya kita kalau ribet ya nggak jadi apa-apa. Ingat teman-teman, otak kita cuma segede bakpao. Otak besar dan otak kecil cuma segede begini coy. Segede begini mempengaruhi badanmu yang seperti gajah. Berarti PA hidup lo. Orang tanya, jadi kamu nggak pernah mikir dalam hidup? Enggak, karena hidup ini saya jalani. Ngapain mikir bos? Mikir ribet. Sekarang gak boleh makan nasi putih.
Alasannya apa? Karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi. Dipaksa untuk makan nasi merah. Karena seratnya tinggi, karbo dengan gula rendah. Ini kalau bicara nasi warna lebih enak nasi kuning. Bener gak? Nasi putih, nasi merah enak. Nasi kuning ada ayam sepotong, ada orek, ada perkedel ya kan. Gak ada orang mati gara-gara nasi. Mati karena udah saatnya dia pulang. Kenapa kita ribet? Hidup kita tuh bisa maju, tapi karena gara-gara otak kita segede bakpao nggak jadi maju. Mongol pakai baju gunting rambut di tribal, ribut lagi gereja Tuhan. Ini kayaknya dia balik di gereja setan Bapa di sorga. Ini kenapa gitu? Gua pakai anting, ribut juga yang di sebelah. Katanya anak Tuhan, kok pakai anting? Cek gua artis. Disuruh pakai film, mau suruh pakai Sailor Moon, pakai anting segede-gede apapun, segede batu bacan juga gue jabanin, yang penting ada duitnya. Kenapa kita jadi ribet? Coba kita baca sama-sama Roma 12 ayatnya yang ketiga. Ini biang kerok hidup kita nggak bisa lebih. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Ini kalau dari belakang kayak potongan jenderal ya. Ini kalau dibotak pakai kain coklat jadi kayak biksu ya. Mongol, ini teman Mongol gunting rambut begini bilang keren banget kepala lu Ngol. Kayak bagus banget gitu, tinggal ditotol-totolin gitu ya. Aduh, Roma 12 ayatnya yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Terima kasih. Ada kalimat janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jadi hidup ini jangan terlalu banyak mikir coy. Kalau terlalu banyak mikir kita jadi PA. Semua dalam hidup kita menjadi ribet karena otak kita. Apa aja dipikirin, apa aja dimumetin. Jangan teman-teman. Coba kita belajar orang tua kita zaman dulu. Beda dengan sekarang, lu bisa glowing. Skincare banyak, dokter sekarang banyak kecantikan. Di zaman dulu coy, modal bedak pipa. Bedak Fambo sama bedak Marx. 3 bedak utama ibu-ibu zaman dulu. Kalau orang kampung paling banyak pakai bedak FIFA. Itu pakai nomor 1 sampai 5. Yang nomor muda nih usia masih 15, 17 pasti nomor 1, nomor 2. Coba kalau ibu-ibu janda ya udah tua-tua, itu nomor 5. Itu kalau ketebelan make kayak keracunan ikan tongkol, merah banget. Di Oma Mall kalau mau ke acara, Oma keracunan, kenapa merah sekali tuh muka? Bedak pipa. Dulu kalau kalau buat bedak malam apa? Bedak Kelly. Cuman itu doang bos. Di kampung Mongol, di kampung di Sangirnya ndak ada hand body. Ada pakai minyak kelapa. 2 minggu mengkilat loh kaki. Dia jujur aja. Dulu kalau mau pakai kaos kaki. Dulu kan istilahnya 1 cabu ya. 1 bulan. Itu kaos kakinya 3 bulan 1. Kadang longgar pakein karet. Nggak ada tuh ribet. Kenapa sekarang kita jadi ribet? Segala sesuatu jadi mumet. Gak boleh makan daging babi Pak Mongol karena mengandung cacing kremi. Kalau tidak di atas 100 derajat Fahrenheit nggak mati cacingnya. Lah ampun Bapak di sorga, nenek gua dari Cina juga makan babi mati 106. Kenapa jadi ribet? Cuman masalah perkara babi kok jadi mumet, padahal orang Kristen itu wajib hukumnya makan babi. Kenapa begitu Ngol? Ya iyalah Yesus ngusir setan di Gerasa, setannya masuk ke mana? Berarti babi ada apa? Nah lu makan babi, lu makan apa? Selesai. Hidup itu jangan dibuat ribet, oleh sebab itu di Manado, di Tarutung, di Kupang, di Papua nggak ada suster ngesot. Nggak ada wewe gombel. Mereka pasti mikir jangankan kita, emak kita jadi makan. Santai-santai aja. Kenapa jadi ribet? Karena otak.
Gue mau nyari pacar standar seperti Luna Maya. Coy, muka lu nyampe enggak? Sedapatnya aja sahabat selama dia masih dalam Tuhan dan membuat engkau bertumbuh. Ambil. Take it, jangan aduh, enggak, gue nunggu waktu Tuhan deh, meninggal. Jangan, anak muda kalau lu masih usia 16 tahun jangan dulu pacaran. Mendingan main Mobile Legend. Ngereng bareng sama Mongol. Jangan dibuat mumet. Tapi Kak Mongol kan, sekarang kan begini Kak Mongol, COVID ini ada varian baru, nanti besok ada varian baru lagi. Ya udah lu mau ngapain? Mau mikirin varian apa tetap mau melanjutkan hidup? Ya gue emang gak peduli mau varian apa ke, varian A, B, C, D, PSBB, PPKM, apalah, Penjaskes lah, apalah kalau perlu nama, ya kan pelajaran PMP lah, apalah nama variannya terserah pemerintah apa bentuknya. Yang penting gue tetap harus hidup, betul? Karena Tuhan kasih kita menikmati hidup, bukan jadi memperibet hidup. Saya orang Sangir coy. Dulu kalau mau cari sayur fit saya bahasa Manado, sawi putih itu susah, kayaknya sebulan sekali baru dapat. Lah orang kita di ujung, kalau dia ombak gak ada kapal berangkat, kalau enggak dia bertemu Tuhan di dalam air. Jadi kita ngapain? Ya kita tidak makan sayur-sayur yang ditanam, itu ada namanya sayur gedi. Itu kalau mau bikin tinutuan bubur Manado pasti harus ada sayur itu. Itu pasti dimasaknya apa? Pakai rebung, sayur bulu kalau bahasa Manado. Santan nomor 1. Kepala ikan asin. Itu ingus meleleh. Nggak dilap bos, gua sabet banget. Nggak ada yang meninggal gara-gara itu begitu-begituan. Mumet loh. Sekarang kalau Mongol mau nyari cewek, mencari cewek yang bagaimana yang Mongol nggak dapat? I have a money, gue punya duit. Muka boleh ala kadarnya, tapi kalau udah dapat Gucci, langsung I love you bang. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan dengan cara seperti itu, kita akan mendapatkan kesia-siaan. Jadi buat laki-laki yang hadir hari ini, seflamboyan apapun dirimu, ingat sayang cuman sampai 25. Pertanggungjawabannya nanti makin ke depan makin ke belakang. Saya mau nyari apapun, mau manggung dimanapun, pasti dapat cewek dikasih oleh IO. Khusus yang nakal-nakal. Saya masih ingat banget itu di Batam itu acaranya. Sebelum manggung IO-nya datang. Bang, tadi di bawah ya bang ya pakai baju biru di lobi. Pokoknya ciri-cirinya bang pakai baju biru, di mejana jus alpukat bang. Itu buat mijit ya bang. Hah? Maksudnya? Iya bang baru umur 18 tahun. Wih. Gue datengin ceweknya. Dek pulang. Lo bang saya udah dibayar buat mijitin abang. Enggak pulang aja gak apa-apa. Serius. Bener nih bang duitnya dikembalin. Enggak usah bawa pulang aja gak apa-apa. Ya makasih ya. Udah pulang. Datang orangnya. Abang gak suka cewek ya? Cewek juga ada loh bang. Bayangin kita nyuruh ceweknya pergi, dikirain kita gak suka cewek, ditawarin cowok loh. Orang nanya, kenapa kamu gak begitu? Enggak, saya takut, anak saya cewek juga soalnya. Kekristenan tidak mengenal hukum karma, tetapi kekristenan mengenal hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Betul? Ingat teman-teman, Anda nanam biji rambutan 1. Di saat dia berbuah, ya engkau akan bawa 10 karung rambutan. Jadi jangan sampai cuma gara-gara masalah sepele menghancurkan hidupmu di hari tua. Saya bisa. Saya kan pernah beli mobil Ferrari karena mau ngejar cewek. Mohon maaf, saya beli Ferrarinya enggak kredit sayang, no. Saya mengharamkan hutang. Karena Roma 13, gak boleh berhutang. Boleh minjem. Orang nanya, kok bisa begitu Ngol? Emang gak boleh ngutang? Gak boleh, Tuhan yang larang Roma 13, tapi boleh minjem. Di mana ayatnya Ngol?
Ulangan 28. Sebab engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Berarti boleh minjem, nggak boleh berhutang. Oleh sebab itu coba lu ke bank, emang ada tulisannya hutangan? Nggak ada. Semua tulisannya apa? Pinjaman. Itulah yang bikin ngetop pinjol. Pinjaman online. Coba kalau dia hutangan online, nggak ada yang mau. Ini minjem, berarti kadang ngasih, kadang enggak. 4 bulan diteror yang punya handphone. Saya kemarin juga begitu, Mas, nomor Anda dijadikan sebagai nomor saudara. Gue bilang kenal juga kagak. Lah Mas ini begini, ya gue kagak mau tahu. Lu ganggu gue lapor polisi. Tapi kan Mas, kalau begitu gue lapor Tuhan. Nggak ada telepon lagi sampai sekarang. Karena kalau lapor polisi kan dia nggak takut. Tapi kalau dia bilang gue lapor sama Tuhan, meninggal. Jadi hidup ini jangan dibuat ribet sama otak teman-teman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua udah Tuhan atur. Iblis boleh punya rencana lebih dalam hidup kita. Manusia boleh punya rencana yang jahat terhadap kita. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Betul? Sekarang COVID. Ya toh, sorry, mohon maaf, 2020 saya juga kena COVID, Bos. Itu juga dari acara ibadah, bukan dari saya manggung di mana-mana, ibadah. Kena COVID. Orang tanya, terus apa obatnya? Kamu, saya hanya mengeluarkan uang 87 ribu. Cuman 300 ribu doang, 400 lah. Sembuh. Kenapa kamu bisa cuman 300 sembuh? Karena saya beli alat karaoke 1.200.000. Gua taruh di rumah tiap hari gua nyanyi. Sambil live di Facebook sama Instagram. Lagi sementara nyanyi komen netizen. Bang ya ampun bang, suara abang ternyata jelek banget ya bang. Boleh gak bang gak usah nyanyi. Gue bilang teman-teman ingat karaoke itu dibangun buat orang yang suaranya jelek. Coba lu karaoke sama teman-teman. Yang paling banyak ngeborong lagu yang suaranya ala kadarnya. Dia kadang bisa 3 lagu berturut-turut loh dia yang nyanyi. Kadang-kadang Roma Irama suaranya C sama dengan Do, dia nyanyi D sama dengan Do. Iya kan? Karena orang yang suaranya cakep jangan karaoke teman-teman. Rekaman yang benar. Ya toh? Jadi kalau suara lu cakep banget nyanyi di tempat karaoke, turun grade. Dapur rekaman cuma 2 juta. Jadi hidup jangan mau dikendalikan oleh pikiran kita yang cuma segede begini. Tapi bang kan gereja setan sekarang lewat ini bang. Nanti besok katanya varian baru ini bang. Katanya ada hubungannya antikris. Ya Allah belum coy. Tapi Kamongol kan bukannya katanya ada barcode-nya Kamongol di vaksin itu. Ya ampun. Jangankan vaksin, Anda beli celana dalam juga pakai barcode bos. Lu beli handphone pakai barcode. Lu beli cabe. Ya kan lu datang ke hyper lu beli cabe ada barcode-nya, all by barcode. Kalau nggak mau pakai barcode, lu balik lagi sama Adam dan Hawa. Bajunya dari daun. Jahitnya jangan pakai jarum, jarumnya juga ada barcode-nya. Nah lu jahit pakai lidi. Hati-hati diikutin kambing, telanjang lu. Jadi kenapa kita jadi ribet cuman gara-gara masalah sepele. Termasuk sekarang ibadah udah mulai dibuka. Datang ibadah jangan takut. Tapi kan kamu takut nanti ngumpul banyak kena COVID. Selama kita menjaga protap. Pasti aman terkendali. Di bawah ada pemeriksaan. Yang kedua. Ya udah kita datangnya mau berbakti kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Amin. Ya kalau kita di rumah melulu. Akhirnya nonton sini. Layangan putus lah. Sekarang lagi musim banget ya. Kemarin Ikatan Cinta, emak gue nonton Ikatan Cinta, TV diomelin. Gue kadang-kadang suka pingin gue matiin lampu loh. Gue pingin gue matiin lampu kalau emak gue udah nonton Ikatan Cinta. Datang perempuan yang itunya, yang selingkuhannya. Lu mah perempuan gak punya harga diri lu. Udah tahu itu laki punya bininya. Lu udah keteketin memang perempuan gak punya otak ngana. Nah, datang lakinya. Lu si laki-laki gak punya prinsip. Lu semua perempuan lu ambil. Memang gak ada otak ngana. Semua dia marahin. Datang ceweknya, istrinya.
Lu si istri kemel-kelemer, bukannya kuat ya, pertahankan rumah tangga. Nih TV diomelin. Gue kadang-kadang mikir ini yang salah sama gue apa TV sih? Bayangkan nenek-nenek ngajakin anak saya usia masih dari 8 tahun, nonton sinetron azab. Akhirnya pas gue bilang sama anak, Dek, papi mau nikah lagi. Gak boleh, Pi. Soalnya kemarin aku nonton sama Oma, ibu tiri itu bayangkan dia nikah sama papanya, anaknya jadi gembel loh, Pi. Gue bilang anaknya jadi gembel. Oh ternyata dia nonton tuh yang ibu tiri yang jahat, nikah terus anaknya jadi tukang koran. Jadi di otak dia kalau gua nikah nanti mak barunya dia bikin dia jadi gembel. Berarti kan salah di otak ya anak gue. Siapa sumbernya? Omanya. Gua suruh nonton Spider-Man, dia bilang bahasa Inggris nggak nyampe. Jadi mendingan dia nonton Cinta, bayangkan Cinta Fitri. Nggak ada satupun yang kelewatan. Ini nenek-nenek memang haleluya ya. Nenek-nenek umur 78 tahun kadang-kadang kalau ingat dosa takut maling kundang dua ya. Mamaku kan Mami Mongol tuh kecantikannya maksimal. Ya, karena kebetulan dia waktu muda alisnya ditato. Kayak Teresa Teng. Dia kebetulan ngefans banget sama Teresa Teng. Jadi kalau dia tiap kali Imlek dia pasti lagu favoritnya Tien Mi Mi. Ni xiao Tien Mi Mi. Aisyah, itu mamanya Mongol tuh, maminya Mongol tuh, kalau udah denger Teresa Teng, nih wan, wo ini yong, tuosen, ke Beijing tato alis, sekarang usia 78 turun alisnya. Bayangkan alis tadinya di sini, sekarang di bawah. Jadi beliau kalau ke gereja di GBI Glow jam 4 subuh bukan beston sama es batu, darah Yesus. Darah Yesus. dia ngomel sendiri, Tuhan tolong, darah Yesus. Ajaib dan perkasa engkau ditarik. Bayangkan dari jam 4 subuh sampai jam 8. Kelar dia bilang, so bagus tuh memipi alis. Bener tuh Mbak, Mongol boleh jujur bener loh. Alis bisa bikin, es batu tuh bisa bikin alis yang turun balik lagi loh bro. Serius loh, gua ngeliat, gila loh keren banget naik lagi alisnya emak Mongol. Cuman jarinya keriput. Ampa jam setengah ada yang es batu tuh tangannya. Terus dia gereja kan kita, mama Mongol kan maminya Mongol di gereja GBI Glow. Sebab Tuhan baik, dia lagi nyanyi, Mongol sebelah. Sebab Tuhan baik. Tahu-tahu ibu sebelahnya yang bu alisnya turun. Ternyata alis yang pakai es batu jangan kena mesin AC. Geroak lagi. Sekarang Mama Mongol pindah di gereja GPIB. Mama Mongol sekarang di GPIB di Immanuel depan Gambir. Lu kalau mau ke Gambir lihat ada mama-mama, oma-oma hebring dengan perhiasan, duduknya sebelah jendela, it's my mom. Coba aja ke Gambir, banyak yang ketemu. Soalnya emak gua kalau di depan situ katanya enak, soalnya kena angin, ya kena AC. Biar sampai besok. Aduh, berdosa memangnya. Jadi saya pingin teman-teman semua varian apapun terjadi kita harus tetap dengan sukacita. Amin. Amin. Jadi orang ada yang nanya, jadi Kak Mongol kita gak boleh mikirin yang lebih tinggi. Ya gak boleh. Jadi kita hidup gak boleh mikir dong. Siapa bilang? Hidup boleh berpikir, tapi berpikir yang seperti apa? Buka Filipi 4 ayat 8. Teman-teman multimedia, Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Kita buka sama-sama Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan nyuruh kita mikir yang manis, yang benar, yang adil, yang sedap didengar, yang pokoknya yang disebut kebajikan kita suruh pikirin yang itu aja bos. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Tapi kan kamu kalau nggak ada duit kos, ya kerja bukan dipikirin.
Lu gak punya duit kos lu mau pikirin. Lu kirain Tuhan Yesus suruh iblis nyuruh batu jadi roti. Enggak lah, kita tetap manusia. Kalau Anda pengen punya pacar cantik, sisihkanlah gajimu untuk skincarean. Tapi jangan Korea banget ya. Soalnya kadang-kadang ada yang korban Korea, mukanya putih, lehernya belang. Ada loh, saya ketemu di Senayan City, kayak putih banget loh, kayak muka-muka Lee Min Ho gitu. Tapi kok di bawah sini kayak itu loh. Apa sih model-model Amerika? Tyra Banks ya. Ya putih, belang di bawah. Kayak knalpot gitu, kaki kena knalpot putih tapi tengah ada hitam. Jadi teman-teman, pikir yang enak-enak aja, yang manis didengar, yang disebut kebajikan, yang membangun iman, itu yang dipikirin. Gak usah mikirin, bang, kemarin kita udah gempa loh bang, 6,5. Ya udahlah, gak usah nunggu gempa. Kalau Tuhan bilang pulang. Cuman ada 2 orang yang lama mati di dunia ini. 1, orang yang rendah hati. Karena orang sombong matinya cepat. Kok bisa Bang Mongol? Orang sombong pasti jalannya petenteng. Apa lu? Ngapain lihat? Nah itu kalau malaikat mau tunjukin muka, langsung meninggal. Tapi kalau rendah hati jalannya nunduk. Ya bos. Ya, dia kan malaikat maut nunggu depan kan. Kan kelihatan kaki, oh goblok ada di mana? Gua balik Ada di depan malaikatnya nunggu ya kan. Kan kelihatan ya ampun Bapak darah Yesus. Oh, gue balik. Nah jadi kan bisa umur panjang. Yang kedua yang bisa bikin umur panjang apa? Yang orang mati lama. Budek. Amaknya Mongol dari Cungko masuk Indonesia tanggal 11 Maret 1912. 106 baru meninggal. Kenapa? Budek. Karena orang budek dipanggil sebelah dia gak denger apalagi sama yang di atas. Jangan. Jadi jangan terlalu ribet pikirannya. Pikirkan yang manis, yang indah, yang agung, yang mulia, yang disebut kebajikan, kebenaran. Pikirkan yang manis. Yang bagus-bagus aja yang jadi pikiran kita. Saya juga sampai hari ini juga mikirnya bagus. Mohon maaf tadi pagi saya dari Surabaya ke Jakarta. Mohon maaf. Coba lihat di atas coy. Warnanya menakutkan. Kayak pengen aduh pipis balik masuk lagi. Darah Yesus. Gue lihat. Ini tanah apa air ya? Ketakutan coy. Pasti. Tapi orang tanya, sebelah Mongol, kok Pak Mongol santai? Ya mau gimana nih? Udah di atas. Udah gak ada pilihan lain Pak. Kalau dia terjun bebas tetap meninggal bos. Sekalipun masuk ke air, coy 5.000 meter. Jatuh ke air. Selamat belum tentu, nyampe dasar iya. Balik lagi ke atasnya meninggal lagi, meninggal. Lama banget nyampe di atas. Jadi semua udah santai aja. Yang penting dalam setiap kali Mongol naik dalam tangga pesawat, ku yakin satu. Rancanganmu dalam hidupku bukan kecelakaan tapi hari depan yang cerah. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Sudah. Main game di dalam. Gitu, kamu ngapain ribet? Pak, ingat ya. Pesawat salah satu area yang paling mendekatkan kita dengan Tuhan kalau lagi turbulence. Banyak orang kalau udah begitu gerak, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya surga terbuka buat kami. Engkau menunggu kami sebagai orang-orang kudus-Mu. Langsung ingat doa kalau lagi bunyi kata cuk. Ingat Tuhan. Coba kalau lagi tajir Senayan City terus. Jadi udah gak usah mumet, durasi panjang. Abis ini jangan pulang, hujan. Ibadah lagi. Sama Mongol lagi. Tiga ibadah bersama Mongol. Setidaknya 3 bulan Anda dalam sukacita. Gitu. Jadi kalau Anda lihat, Kak Mongol kok ikut acara setan-setan sih di YouTube. Gak apa-apa dibayar. Yang penting saya gak pernah ikut ritualnya. Kalau mau gue gak ada di situ bro. Gak ada, gue gak ikut. Karena gue ngapain begituan. Orang gue dulu nyembah setan. Begituan lagi, enggak Mongol cuma jadi hostnya. Itu kemarin bintang tamunya Michael Howard. 2 anak gereja setan di satu acara setan. Kok bisa lucu Ngol? Hepeng mengatur nagaraon. Gitu. Jadi buat teman-teman pemain musik saya undang semua ke depan. Teman-teman ingat baik-baik. Saya tadi melihat kita lagi ibadah kayaknya kurang semangat gitu.
Kayak beban hidup jangan menindih hidupmu teman-teman. Jangan jadikan hidup ini sebuah beban. Jadikan hidup ini adalah cara Tuhan untuk mendidik kita menjadi lebih dari sebelumnya. Amin. Bagaimana caranya selain berpikir kita harus santai? Kita harus punya waktu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau lagi ibadah kayak tadi mereka, teman-teman udah pada nyanyi ini suaranya sampai bisa bariton sampai ke fales gitu nggak apa-apa. Ya tak, dia nyanyi. Tapi kenapa kita sebagai jemaat tuh kayak, ya Tuhanku, aku hendak bermasmur bagimu selama ku hidup. Tuhan disenangkan dengan cara Anda nyanyi seperti itu? Sebelalu aja muak melihatnya dari apalagi Tuhan. Semangatnya kagak ada. Anda tahu pulang dari sini baca Mazmur 103. Di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau diselamatkan dari lubang kubur. Dosamu dibuang dari timur ke barat. Mazmur 103. Nah sikap hati kita bagaimana mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan sama orang bilang sama dengan ayang tak talang karet. Ada anak muda. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Giliran lu nonton Agnes Monica sampai bulu ketek tumbuh keringetan lu. Kok buat Tuhan kayak orang mati gitu. Mau menyenangkan hati Tuhan? Mau menyenangkan hati Tuhan? Masuk 2022 dengan hati yang menyenangkan hati Tuhan? Ingat loh teman-teman, dengan Anda menyenangkan hati Tuhan, Anda menjadi pengganti Lucifer. Lucifer dulunya malaikat penyembah. Karena dia sombong, arogan, akhirnya diusir dari surga. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah kitalah orang-orangnya teman-teman. Bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan 5 menit terakhir.